Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Papua. Untuk Anda yang baru bergabung, kami akan menyajikan kembali 3 berita utama hari ini. Bantuan bahan makanan dan pakaian dari Kemensos tiba di distrik Kuyuwage, Lanijaya. Tujuh pengebob ikan di Sorong diringkus polisi. Harga telur ayam di Merauke terus melonjak naik. Warga Merauke untuk sementara harus menekan pengeluaran karena harga bahan pokok melonjak naik. Harga telur misalnya saat ini semakin sulit dijangkau karena selama sepekan terakhir rata-rata naik hingga Rp10.000 per rak. Padahal sebelumnya harga telur ukuran sedang dijual di kisaran Rp70.000, namun perlahan naik menjadi Rp75.000 dan Kamis kemarin sudah menyentuh harga Rp80.000 per rak. Bahkan untuk telur ukuran besar, harga telur mencapai Rp90.000. Harga telur ayam ini dijualnya berapa sekarang? 80 sama 90. 90. Itu yang 80 tadinya harga berapa dia? Yang 80 awalnya 70. Terus yang 90? Kalau yang 90 itu awalnya 80.000 per rak. Begitu ya. Kenapa rata-rata naiknya berapa? 10.000 ya? Iya, rata-rata 10.000. 10.000. Kenapa bisa mahal Pak Akbar itu? Alasannya karena ini harga pakan naik dari yang 410 sekarang jadi 460, terus harga sewa kontainer juga naik. Tapi untuk pasokan ayam dari peternak, telur dari peternak ada? Ada. Ada juga ya? Iya. Tidak berkurang, enggak? Tidak berkurang. Tetap ya? Iya. Tapi untuk yang beli tetap? Yang pembeli tetap. Tetap ya? Iya. Menurut pedagang, kenaikan harga pakan ternak menjadi penyebab kenaikan harga telur. Sebelumnya harga pakan ternak sekitar Rp410.000 per karung, kini menjadi Rp460.000 per karung. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Untuk meringankan beban ekonomi masyarakat, pemerintah melalui agen mendistribusikan minyak goreng murah untuk warga Merauke. Setiap orang masing-masing diberi jatah maksimal 15 liter dengan harga Rp14.000 per liter. Dalam operasi pasar ini, pemerintah menyediakan 27.000 liter minyak goreng murah yang disalurkan melalui agen di Jalan Brawijaya, Merauke. Namun, warga yang ingin membeli harus membawa fotokopi kartu keluarga dan KTP sebagai syarat pembelian. Minyak subsidi dari pemerintah, dari Kementerian Perdagangan. Setiap masyarakat yang membelinya disertai dengan melampirkan kartu keluarga atau melampirkan fotokopi KTP. Pak, untuk satu warga Pak, berapa jatah yang diberikan Pak? Satu warga bisa diberi 10 liter. 10 liter ya? Sampai 15 liter. Sampai 15 liter. Itu dijual berapa Pak per liternya Pak? 14.000 per liter. 14.000 ya. Ini ada berapa yang total yang mau disalurkan ini Pak untuk warga? Kalau jumlah pastinya kita belum tahu. Cuma sekarang ini yang masuk ada sekitar 27.000 liter. 27.000 liter ya. Selama berapa hari ini Pak rencananya penyaluran? Sampai habis lah. Sampai habis ya. Oke. Karena untuk sekarang ini kan minyak kelapa juga di pasaran kan harganya mahal, jadi ini program dari Kementerian Perdagangan. Warga senang dengan program minyak goreng murah ini karena meringankan pengeluaran rumah tangga. Sebelumnya harga minyak goreng melonjak tajam dan parahnya lagi tidak tersedia di pasaran sehingga menyulitkan masyarakat. Perbedaan harga juga lumayan dari Harga di pasar ya? Iya, sembako yang di pasar itu. Jadi pas dari dinas terkait melakukan bakti sosial ini ya kami ikut saja karena ibu-ibu itu rata-rata pasti minyak goreng. Iya, Ibu beli minyak goreng berapa ini, Bu? Minyak goreng kalau rata-rata di pasaran itu 160-an. Nah, ini beli berapa, Ibu? Bakti sosial yang melakukan ini cuma 130, perbedaan 30.000. 30.000. Kebutuhan bisa dicukupi dengan pembelian yang lain dengan harga 30.000 itu. Ibu senang dengan pasar murah ini?
Membantu, senang pasti senang karena rata-rata sangat membantu ya. ya membantu karena ini rata-rata kan ibu-ibu ini masuk dalam kategori presiden dapur lah. Pak, bawang merah, terus Ibu yang ini ya. minyak. Ibu ini kan murah ya. Ini murah. Ibu, bagaimana tanggapan Ibu dengan pasar murah ini? Setiap saat diadakan. Oh, setiap saat ya Ibu. Ibu kalau beli bawang merah biasanya di luar berapa Ibu? Kita hanya beli eceran 10.000. 10.000. Nah di sini beli berapa Bu? Jadi beli berapa? 65. 65. Kalau di luar berapa biasa belinya di pasar Kita itu? nggak pernah beli kilo. Oh gitu. Ya, karena mahal jadi kita beli 10.000, 15.000 begitu saja. Pemerintah diminta terus menggelar operasi pasar karena selain minyak goreng, sejumlah harga kebutuhan pokok juga naik. Sementara pendapatan masyarakat tidak meningkat, sehingga banyak warga yang terpuruk. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Kodim 1710 Mimika bersama Dinas Pertanian dan kelompok tani bergotong royong menanam jagung di atas lahan pertanian seluas 2,6 hektar milik TNI di Mil 32, Distrik Kuala Kencana. Lahan pertanian seluas 2,6 hektar itu merupakan milik Kodim 1710 Mimika yang belum dimanfaatkan. Agar tidak mubazir, lahan ini ditanami jagung dan rencananya juga sayur mayur agar bisa dimanfaatkan warga sekitar. Lahan ini juga bisa menjadi lahan percontohan karena pengolahan tanaman menggunakan cara-cara yang modern. Bisa ditanami padi maupun jagung. Nah, untuk tempat kita ini yang sangat memungkinkan adalah jagung. Maka kita buka di sini tanam jagung sekitar 2,6 hektar. Sementara ini Pak, nanti kita bisa berluas lagi karena kita masih ada lahan yang masih kosong di belakang. Kita berseleksi dengan Dinas Pertanian, Dinas Tanam Pangan, Kabupaten Timika, dan kelompok tani yang akan mengolah lahan di sini. Ada berapa kelompok tani kemarin? Sementara masih satu dari Pak Dijo itu, PTJ, nanti di bawah binaannya pendampingan lah Pak ya, dari belakang dari Dinas Pertanian, dari Kurami juga, pangan, terutama yang masyarakat sekitar kita lah Pak, bisa dimanfaatkan. Sebenarnya lahan ini masih banyak ya di sini. Masih banyak Pak. Sementara ini kita manfaat lahan yang punya kita saja, yang kita punya di Kodim ini. Ada juga lahan-lahan yang ada di Koramil Pak. Cuman jauh, ya kita mungkin lebih gampang di sini, pengawasan dari dinas, pendampingan lebih gampang. Ya. Kita juga tiap hari bisa ngawasi Pak. Jadi jelas perkembangan dari nol sampai dengan masa panen. Dandim juga berterima kasih kepada para babinsa dan kelompok tani yang ikut membersihkan lahan pertanian ini untuk digunakan menanam jagung. Untuk saat ini lahan seluas 2,6 hektar hanya ditanami jagung dan pengelolaannya diserahkan ke kelompok tani. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan.